Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Nupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Melihat, menyimak video yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya Surabaya terkait demosi Dr. Sugeng dari BRIN. Nah, inilah orang berbicara benar, menemukan sebuah ilmiah, itu karya loh, harusnya diberi penghargaan ya, naik pangkat, gajinya ditambahin, kasih insentif ya, dipromosikan jabatannya, karena prestasi bisa menemukan hal yang langka kok. Mengenai haplogrupnya siapa, ini keturunan siapa, yang selama ini belum terjamah, ditemukan oleh Dr. Sugeng. Dengar-dengar kok malah didemosi, diturunkan pangkatnya. Luar biasa, sudah cengkeraman, intimidasi dari oknum-oknum yang notabene tidak suka dengan prestasi Dr. Sugeng tentang ilmu genetika. Pasti ini akan bersinggungan dengan oknum-oknum yang merasa kepanasan atas sikap Dr. Sugeng yang selama ini memang gencar gentol ya. Berbicara mengenai DNA, apalagi terkait dengan Bani Pak Alwi yang terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Prestasi Dr. Sugeng ini diterima lain oleh BRIN, atau BRIN terintimidasi oleh oknum-oknum yang kuat, punya cengkeraman, sehingga meminta Dr. Sugeng dikasih sanksi. Itu prestasi. Ingat, jabatan itu tidak akan lama. Lihat nanti setelah pemerintahan Pak Prabowo terbentuk baru, ingat, Anda akan menerima akibatnya, sudah menzalimi orang lain. Zalim balasannya tidak hanya di akhirat, tapi langsung di dunia. Kalau sudah berbuat zalim terhadap Dr. Sugeng, ini terkait dengan keluarga, istri dan anak-anaknya, kesejahteraannya, sakit rasa hatinya karena terzalimi, didemosi, diturunkan pangkatnya, berdampak kepada keluarganya. Ingat, doa orang yang terzalimi tiada hijab akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat saja itu orang-orang yang memang berani bersikap tidak adil. Menyimak video Kiai Nur Ihya Surabaya. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan sekali-kali mau diatur. Harus independen demi kemaslahatan rakyat, kemanfaatan umat yang ada di Kalimantan Timur sana. Kalau di Pati, yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu, kalau semua massa umat Islam dikuasai oleh mereka para habaib, maka jika ada pemilihan apapun, pasti semua atas restunya, Habib itu. Lalu kiai-kiai akan mati kudus semua, tidak ada apa-apanya baginya ya. Karena kasta kedua dan ketiga ini ya berbahaya. Tolong lihat, wahai para kiai semua, tak terkecuali yang ada di mana saja. Jika alasannya kita sangat menyayangkan segala keputusan demosi tersebut karena pembahasan DNA klan habaib Pak Alawi oleh Dr. Sugeng Sugiharto yang berkesimpulan mustahil klan Habib Pak Alawi Duriyah Nabi orang Arab saja bukan, apalagi Duriyah Nabi merupakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demosi oleh BRIN kepada Dr. Sugeng Sugiharto menggores luka di hati kami atau publik secara umum. Bagaimana bisa pembahasan ilmiah diganjar hukuman demosi? Justru harus dinaikkan
2 tingkat golongan di atasnya, alias golongan 4B. Golongan 4B. Kerasa kalau golongan 3 itu, apalagi golongan 3B, waduh, terasa turunnya tunjangan pokok ya, dan uang makan ini banyak turunnya, kurangnya. Ini namanya zalim luar biasa ini. Pembahasan ilmiah kok diganjar dengan hukuman demosi nanti akan memberi efek takut kepada lainnya, menyebar ketakutan dengan kekuasaannya, mampu mengendalikan semua bawahannya. Ini bagaimana? Inilah yang namanya kezaliman. Hindarilah perilaku zalim itu, karena akan langsung efek buruk balasannya, tidak hanya di akhiratnya tetapi juga di dunia. Secepatnya, pasti secepatnya, entah dikurangi kebahagiaannya melalui rasa sakit atau masalah kisruh rumah tangganya, kecelakaan atau apa, pasti itu. Hukum alam sebab akibat kausalitas itu tidak bisa dihindari, hanya bisa diminimalisir. Kalau sudah kadung terjadi, maka jangan salahkan ilahi. Allah tidak akan pernah salah dalam desain ciptaannya, nggak akan pernah salah. Jika kita misalkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka itu kita lihat kesalahan kita ada apa ya. Atau paling toh kalau tidak mampu untuk menganalisa, saya anggaplah itu sebagai ujian, musibah yang menambah pahala kita dan mengurangi dosa kita. Intinya nanti ujung-ujungnya sama, yakni mengurangi dosa kesalahan kita. Lah dosa itu tidak hanya dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, tapi dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Justru dosa yang berhubungan dengan sesama umat manusia itu yang sulit untuk minta halalnya. Kalau Allah kita istighfar, taubatan nasuha, gampang diterima. Tapi kalau kesalahan yang berhubungan dengan sama umat manusia itu mabniun al-masyaqqah, sulit, harus minta halalnya, sulit. Jadi ini benar-benar menyakitkan kita nih, apa yang dituliskan oleh beliau Gus Rifki Zulkarnain di dalam RMINU Bantennya Kiai Haji Maduddin Usman ini benar. Idealnya jika jujur semestinya BRIN memberi penghargaan benar kepada Dr. Sugeng Sugiarto atas penemuannya itu. Bukankah itu fungsi riset dan inovasi, menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi bangsa dan negara? Oke, harusnya wajib diberi penghargaan oleh negara. Kok malah sebaliknya? Walaupun begitu, insya Allah Dr. Sugeng Sugiarto tidak akan kelaparan. Allah akan memberikan kekayaan, kesehatan, keturunan, kelimpahan terhadap keluarganya. Sugeng selalu hidup, sugeng rawuh para tamu, selamat datang para tamu. Sugiharto semoga kaya harta, sugih duit, gampang untuk duit melimpah barokah, jauh dari penyakit. Gunanya apa duit banyak tapi penyakit nggak bisa menikmati uangnya, hartanya, untuk apa? Nah, ini nanti akan dikembalikan ke situ, insya Allah. Jadi yang tertulis di RMINU Banten ini benar. Dengan keputusan BRIN yang mendemosi Dr. Sugiarto, kita membaca bahwa BRIN berpihak membela dan melindungi klan Habaib Ba'alawi, bukan berdiri objektif demi tegaknya kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Kekuatan sihir apa ya? Saya kadang ngomong itu hir. Itu karena itu tadi saya kasih contoh itu. Yang memiliki massa pengikut mereka dari kalangan Ba'alawi, maka kita bisa apa? Semua tokoh-tokoh kita akan sowan kepadanya, minta restunya. Ini jadi presiden yang jalur restunya. Coba pikir bareng, bahaya apa enggak? Berbahaya ini. Ini sama seperti sistem negara Iran. Ada klan yang paling tinggi di atas kesatria, yakni Brahmana, ahli agama. Sama seperti di India, Brahmana, kesatria, Vaisya, Sudra, dan Dalit atau Paria. Ini berbahaya jika diterapkan di Indonesia. Menguasai satu kabupaten, satu provinsi, satu negara,
semua orang harus berada di dalam pengarahannya, hipnotisnya, genggamnya. Berbahaya ini, sangat berbahaya. Hal ini kontras berbeda dengan sikap Universitas Airlangga atau UNER terhadap Prof. Dr. Manakim Ali dan sikap UIN Walisongo Semarang terhadap PhD Dr. Tamamunji. Kedua universitas tersebut tidak memberi hukuman apapun, malah sangat baik melindungi kemerdekaan berpikir, mengkaji dan berpendapat. Karena itu sangat besar kemungkinannya kepala BRIN adalah budaknya klan Habib Ba'alawi dan atau BRIN adalah sarang Habib Ba'alawi dan atau BRIN adalah seorang muhibin budak-budak klan Habib Ba'alawi. Nah ini loh, jangan sampai ada infiltrasi. Bahaya ini, yang dirugikan itu nanti anak-anak bangsa ini gitu loh.